Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita dari kelompok 4. Saya Reginald Gilbert. Saya Devita Maharani. Saya Nusrat Tina Bayani. Saya Rifki Hafiz. Saya Ferus Basman. Sidik Buhori. Nah, jadi itu kan kemarin kita udah ngobservasi ke salah satu radio di Kota Bandung ya. Nah, jadi sekarang kita tuh mau nge-share apa aja sih yang udah kita dapat selama observasi kemarin ini gitu loh. Benar banget. Nah, mungkin mulai dari gimana sih sejarah dari Raka FM itu sendiri betul. gitu ya. Gimana Gi? Boleh banget. Kalau untuk Raka FM sendiri ya sebenarnya sudah berdiri sejak lama, itu tahun 1969. Dari PT Radio Cantika Suara kalau nggak salah. Iya. Iya, Nah, betul. dari situ awalnya Radio Raka ini merupakan radio keagamaan atau bisa kepanjangan dari Rakanya sendiri yaitu Radio Katolik. Jadi disingkat jadi Raka. Raka gitu ya, Oh, gitu. iya. Tapi karena namanya juga perkembangan zaman ya, pada tahun mulai kemodernan hampir ke 2000-an itu berubah dari keagamaan menjadi ke populer pop gitulah. Di kalangan anak muda gitu. Ya, kalangan anak muda. Bahkan sebutannya pun berubah jadi radio kampus. Iya, bukan Setelah diakuisisi oleh belum. Oh, belum. Belum nanti. Nah, waktu itu Raka masih berdiri sendiri nih, masih dari PT sendiri. Namun pada tahun 2008 Raka itu diakuisisi oleh Kompas Graha Media. Nah, pada tahun 2008 jadinya masuk ke Sonora Network yang punyanya Kompas. Gitu. Jadi Raka FM tuh udah lama banget gitu ya. Tapi secara resmi itu tadi jadi radio dengan saluran 98,8 MHz FM di tahun 1995 gitu. Betul. Dan mulai dikelola jadi seperti yang sekarang itu dari tahun 2008. Jadi cukup panjang juga gitu ya Iya, perjalanannya benar. gitu. Panjang banget. Dari mulai 1969 loh. Iya, sampai sekarang gitu Iya, nih. benar. Dan sekarang masih beroperasi gitu. Nah, tadi kan Raka FM ini ada di bawah naungan Kompas Gramedia gitu kan ya. Nah, pastinya punya visi misinya sendiri dong sebagai radio siaran gitu kan. Nah, kira-kira apa sih kemarin tuh? Kalau kata si tetehnya sih waktu itu visi misinya tuh untuk mencerdaskan dan mencerahkan bangsa lewat musik dan informasinya gitu. Nah, iya benar banget gitu. Keren juga ya visi misinya gitu, visioner gitu ya untuk bangsa juga sebenarnya gitu. Nah, kalau nggak salah Raka ini juga udah menempati peringkat pertama di kelasnya gitu. Jadi itu tuh dibuktiin dari survei Nielsen Media Research Wave ketiga pada tahun 2010 tahun lalu. Wih, keren banget berarti ya. Iya bener banget, keren banget. Nah, iya berarti terus kalau untuk sasaran dari Radio Reka ini tuh apa aja sih? Pepe tahu nggak? Pepe? Nah, jadi Radio Raka ini target pendengarannya tuh kisaran umur 20 hingga 29 tahun gitu. Atau bisa disebut dewasa muda gitu. Nah, gitu ya. Semi ibu-ibu bapak gitu. Ya, semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Benar-benar. Tapi masih muda jiwanya gitu. Emang kemarin juga disebutnya dewasa muda ya Iya, sama muda. tetehnya Sama gitu. tetehnya. Jadi ya kisaran umur segitu lah gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang visi misi nih yang tadi udah disebutin gitu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara gitu kan lewat musik dan informasinya. Nah, jadi sebenarnya emang apa aja sih format radio atau program-program yang ditawarkan gitu dari Raka FM itu sendiri gitu untuk menunjang ke arah pencapaian visi misinya itu? Nah, kalau kemarin dengar-dengar itu jadi format siaran Radio Raka tuh ada terdiri dari 70% sajian lagu dan 30% sajian informasi dan berita gitu. Nah, jadi sementara untuk format musik lagu-lagu yang disiarin oleh Radio Raka ini tuh 70% lagu pop Indonesia dan 30% lagu barat yang berkualitas. Jadi cocok banget buat kita-kita gitu ya. Dan masih masuk lah untuk umur 20 sampai 29 kan dewasa muda gitu ya. Nah, terus kalau untuk programnya sendiri nih, ada apa aja sih Teh Devita? Nah, untuk programnya sendiri di Radio Raka itu karena kan Radio Raka itu beroperasi dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, untuk di weekday itu dari jam 6 sampai jam 9 itu ada Senyum Pagi, ada juga talk show di jam Menemani pagi hari ya, ya. betul. Di jam 9 sampai jam 12 itu ada Nada Indonesia Populer. Nah, di situ untuk kalian yang pingin request lagu-lagu lawas tahun 90-an atau 20-an itu bisa banget di Berarti jam buat segitu. flashback bagus Iya, banget gitu ya. bisa. Dan emang kata tetenya juga kemarin cuman dari tahun 90 ke atas ya, jadi ke bawah mah udah Iya. beda lagi radionya. Beda lagi. Nah, untuk dari jam 12 sampai jam 3 itu karena waktunya makan siang ya. Iya. Di situ ada program Populisius. Oh, apa Jadi tuh? nampilin
lagu-lagu aja gitu buat nemenin buat makan lagu siang. gitu ya, khusus lagu gitu. Iya betul. Nah untuk jam 3 sampai jam 6 itu ada fun and fresh, tapi ada juga talk show-nya. Jadi talk show-nya bisa di pagi atau enggak di sore hari. Nah untuk dari jam 6 sampai jam 9 ada Nada Indonesia Pilihan. Nada Kalau Indonesia iya, gimana tuh? di situ kalian bisa request mau lagu jadi apa ada aja nih, request ya. pop atau barat. gitu. Pilihan gitu ya. Pilihan kalian aja. Pang bisa gak pang? Bisa kayaknya. Semua ada Request pokoknya. Kalau pang bisa Nah, juga. kalau ada artis yang mau apa namanya? Promosi. Ya, promosiin lagu barunya ada di jam 6 sampai jam 7. Dan untuk weekendnya di hari Sabtu doang ya, karena hari Minggunya Radio Raka libur. Ya. Di Sabtunya ada Raka Sinema dan Tangga Nada. Langganan. Jadi sebenarnya weekend juga masih tetap menemani ya Iya. hari ini gitu. Nah, banyak banget ya berarti Iya. siaran atau programnya tuh. Nah, terus kalau kita balik lagi ke visi misi nih. Itu kan tadi visi misinya tuh mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara gitu, dalam artian berarti kalau ada iklan rokok gitu Raka menolak ya. Iya benar. Kalau ada iklan rokok atau yang Yang- sejenisnya lah ya, ya, baru ya. dewasa atau gimana gitu ya, itu emang ditolak. Tapi kalau misalkan diterima, ditayanginnya itu di jam-jam yang memang khusus untuk bukan untuk anak di bawah umur lah gitu ya. Biasa itu jam 9 ke atas. Iya, ya. Terus di Raka juga ada ILM ya. Iya. Apa tuh ILM? Kayak jadi ILM itu kan informasi layanan masyarakat. Gimana nih? Ya, jadi ILM itu biasanya dipergunakan atau mungkin dimanfaatkan juga ya oleh lembaga-lembaga pemerintah, mungkin dari Kementerian Kesehatan atau Pendidikan Ya, gitu. benar. Yang gunanya juga mungkin untuk melakukan penyuluhan kepada pendengar Raka tentang seperti bahaya narkoba atau mungkin program KB dan sebagainya. Jadi Raka juga sering nih digunakan seperti visinya tadi ya, mencerdaskan bangsa, digunakan juga oleh pemerintah untuk mencerdaskan bangsanya lewat Radio Raka. Benar, biasanya kayak kayak narkoba, terus pengendara di bawah umur dan lain sebagainya gitu ya. Betul banget. Berarti banyak banget programnya nih. Kalau kita ngomong aspek penunjang penyiaran nih, tadi kan terkait format siaran radio dan programnya tuh itu ya. Kalau dari peralatannya sendiri tuh apa aja sih, Pei? Nah, jadi ya di Radio Raka FM itu peralatannya yang pertama ada monitor. Pasti ada. Monitor. Ya, monitor lalu ada mixer. Nah, Buat masak bukan, Be? Bukan, buat masak. Buat penyaringan suara. gitu. Jadi Biar nggak ada supaya noise ya. suaranya Jernih gitu. jernih Mulus gitu, ya. mulus. Nah, gitu guys ya. Terus yang ketiga ada komputer. Nah, masa ada monitor gak ada komputer? Nah, Pasti ada komputer. bingung, ya. Bingung. Masa komputernya gaib kan gak mungkin. Monitornya ini ya. Iya, aneh itu, aneh kalau gitu. Lalu ada musik director. Nah, Terus ada apa lagi tuh yang biasa Ada dibuat? Aplikasi apa sih? aplikasi Dazzler. Oh iya. Yang Apa tuh? digunain buat mengatur penyimpanan lagu dan iklan atau segala data yang diperlukan untuk penyiaran. Oh jadi ya data-datanya disimpan di situ ya? Ya, buat disimpan di situ. Mulai dari lagu-lagu lawas yang tadi dari 90-an sampai Iya. yang sekarang-sekarang tuh. Soalnya pasti dari tahun 90 ke tahun sekarang itu banyak lah, jadi jadi harus simpen gitu ya. disimpan di situ. Kalau misalnya nggak disimpan, wah bingung atau harus searching, wah Satu-satu lama gitu. lama gitu. Apalagi kalau dari YouTube ya, Wah. kalau YouTube-nya nggak premium Ya, iklan. malu tuh. Malu. Lalu ada Obifen. Apa tuh Obifen? Obifen tuh dibuat digunakan buat on air secara offline. Oh iya. Jadi berarti- kayak ke pameran nih suka bawa. Iya, bisa. Kalau nggak Free day acara-acara, gitu. nah Capri Day, Tujuannya buat promosi Promosi juga gitu ya. Promosi juga. Gitu. gitu. Jadi kalau misalnya mau di luar on air di luar studio penyiaran gitu kan pakai Obifen ini. Soalnya Nah, iya. kalau nggak salah kemarin juga dikasih tahu kalau peralatan perlengkapan si siarannya juga udah lengkap ya. Iya, Gitu. Obifen-nya dari Raka. Raka FM, Radio Raka itu dia pakai mobil. Yang warna kuning Iya. itu ya. Kan Dan Obifen. kelebihannya kalau Radio Raka itu punya panggungnya sendiri. Nah, iya. panggungnya, Re. Oh. Panggungnya, maksudnya tuh panggungnya. Iya, panggung ya. Maksudnya, ya orang lain mah paling pakai kolbak. Ya. Terus ada apa lagi, Pei? Nah, Kemarin tuh ada namanya ini loh, ada yang Buat kotak besar nah di itu dalam ruangan tuh itu apa tuh? ya namanya radio ya pasti ada pemancar lah. Iya. Nah, Pemancar. pemancar itu pemancar. Ya, pemancar itu untuk beberapa radio di Bandung ya
pemancarnya itu nggak di dalam ruangan gitu ya. Ya, sedangkan pemancar KFM ini ada di daerah Cisarua bareng sama pemancar Kompas TV. Dan jadi Kompas TV Radio Rakanya di Bandung, Pemancarnya pemancarnya di di mana? Bandung, Ya, di Kota Terus Bandung. pemancarnya di luar Di kota Bandung. iya di Cisarua Jadi jauh kalau gitu. misalnya ada cuaca sedang tidak mendukung, Nah. misalkan hujan lebat, gelap dorda dan lain Ya, sebagainya gitu gitu. kan ya. Kalau di Bandungnya lagi kayak gitu, kan bisa aja nih siarannya keganggu gitu. Iya. Tapi Raka FM ini nggak keganggu Enggak. karena di luar ya iya, pemancarnya. pemancarnya ada jauh Beda di sana. kawasan gitu. Dan itu juga kemarin ada Jadi- kendala. ya ada intinya mah ada kasus kayak gitulah gitu. Nah, Gitu Oke, sih. terus ada apa lagi, Pei? Nah, yang terakhir nih ada kamera. Jadi si Radio Raka FM nih dia nggak mau kalah sama teknologi sekarang. Jadi kayak mau bikin podcast kayak gitu kan. Mau live streaming Ya, juga live gitu ya di streaming. YouTube. publikasi juga Iyalah. ya jatuhnya. Jadi pakai sekarang udah ada kamera kayak buat live streaming gitu. Nggak ketinggalan zaman ya. Iya, Iyalah. mengikuti arus Radio. perkembangan Well. teknologi gitu. Well, pokoknya mah. Nah iya oke, Iya. itu kan tadi standar penyiaran radio ya. Tapi kalau pendengarnya sendiri kan tadi tuh disinggung dari umur 20 sampai 29 tahun Iya. gitu ya. Nah jangkauannya tuh emang di mana aja sih Radio Raka tuh sampai mana aja gitu? Kalau nggak salah tuh Radio Raka tuh mulai dari yang pasti kota Bandung, Bandung pasti dan dong. sekitarnya. Terus ada di Cimahi gitu kan, terus Purwakarta, Soreang, dan bahkan sampai tempat-tempat yang jauh kayak Subang, Garut, Cianjur gitu kan. Kayak sampai jangkauannya luas. Udah gitu luas kan. banget Iya, gitu ya. Bang. Berarti cukup luas juga ya. Berarti pendengarnya juga mungkin banyak ya. Nah, terus Banyak kalau banget. ya kalau cara kita tahu jumlah pendengarnya tuh gimana tuh? Nah, Radio Raka itu ada yang namanya survei LC Nielsen. Sebenarnya semuanya juga sih, semua radio menggunakan survei itu. Cuman di Radio Raka mereka tuh ngelakuin juga survei langsung. Waktu itu ada yang magang juga dan yang pemagang itu survei langsung gitu ke masyarakat. Apakah banyak pendengar Radio Raka? Gitu. Berarti para pemagang itu ya. Cara tahu surveinya sendiri sih ini. Misalkan ditanya apakah misalkan ada suatu program penyuluhan nih, terus ditanya ke pendengar Rakanya apakah nyampe atau enggak. Nah, kalau misalkan nyampe terus dihitung-hitung, nah baru ketahuan kayak siapa pendengarnya, terus apakah informasinya tersapai gitu. Jadi kan itu juga jadi nilai plus gitu ya, untuk terutama mungkin di bagian pengiklanan gitu. Iya. Oh iya. Ya, jadi terbukti kalau ada yang mendengarkan dan masuk gitu informasinya ke para pendengar. Seperti itu. Gitu ya. Oke, nah kebetulan kita juga kemarin ditawarin jadi narasumber gitu Iya, ya. bener banget. Tanpa disangka-sangka Ya ya. kayak aduh apa nih tapi Siapa? ya, Gitu. tapi rame asik banget dan Iya. kita dapat Asik sih. pengalaman baru gitu ya. Pengalaman. Iya. Penting pengalaman tuh, Os. Iya, Jadi oke. mulai itu kita jadi tahu ya ternyata untuk jadi penyiar itu nggak main-main loh gitu, nggak semua suara tuh bisa diterima gitu loh. Iya, kayak Mbak Jen waktu itu. Iya, kemarin salah satu penyiar di Raka FM itu namanya Iya. Mbak Jen. Ketika dia ngomong sama ketika dia siaran tuh beda banget suaranya. Beda banget. Ternyata ada teknik Tekniknya. tersendiri gitu ya Well. penyiar tuh. Suaranya well, harus well. Ada tekniknya, teknik suara apa tuh? Teh Devita. Namanya teknik suara perut. Iya, sebenarnya hampir mirip kayak penyanyi Penyanyi. ya jatuhnya. Benar. Halo. Iya, jadi beda ya soalnya. Tadi kan udah ngomongin program-program dari Raka FM itu sendiri gitu ya. Dan sebenarnya programnya pun memang kebanyakan hiburan, tapi di situ bukan hiburan sepenuhnya kan. Gitu. Tadi ada informasi juga berita gitu. Nah, di informasi itu juga ada informasi yang edukatif gitu jatuhnya gitu. Kayak apa sih waktu kemarin tuh? Kayak waktu itu tuh ada promosi universitas di Bandung ya. Dan berkelanjutan akhirnya, jadi ada promosinya gitu, terus ada ibu-ibu juga jadi langsung ngechat ke Ada buktinya gitu ya, langsung. nanya-nanya Kontak tentang person. universitas tersebut karena pingin Anaknya. anaknya masuk ke situ. Ya, sebenarnya emang strategis ya karena pendengar dari Raka FM ini kan umur Dewasa muda gitu ya. sampai 29, 29 30 deh, ya. Pokoknya ada ibu-ibuan lah, ibu-ibu. Yang punya anak gitu ya. Punya anak yang pengen apa ya namanya? Menyekolahkan mungkin ya nyari emang. referensi gitu kan ya. Nah, di Raka FM ini menyediakan informasi-informasi itu juga gitu ternyata gitu. Jadi ya nggak cuma hiburan lah gitu ya isinya. Iya, benar banget. Oke, jadi menarik banget ya pengalaman kita kemarin setelah observasi ke Radio Raka. Banyak banget lah pokoknya informasi Iya, yang bener didapat sama banget. kita. Pengalaman gitu ya. juga jadi ini apa namanya?
penyiar. Iya, diajarin penyiar nyiar. jadi narasumber juga. Double. Nah, jadi Wow. kalau teman-teman semua mau ke Radio Raka, boleh banget datang aja gitu. Soalnya Iya. penyiar di sana tuh pada welcome banget, Iya. orangnya humble banget gitu ya. Baik. Misalkan dengan prosedur yang sesuai Iya. lah, jangan tiba-tiba datang nanti Datang ini terus siapa? apa nih gitu. Ya, iyalah. Iya, pokoknya intinya segitu aja mungkin ya dari kita. Kelompok 4, Saya Bayan. saya Rifki. Saya Pairus Basman. Saya Regi. Saya Devita. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.